Angin berembus pelan menerpa tubuhku yang kini berdiri terpaku di balkon kamarku. Aku melihat sebuah mobil BMW putih yang masuk ke halaman rumah. Mama dan Papa sudah berdiri tidak jauh dari posisi mobil itu berhenti. Keduanya tersenyum begitu lebar menyambut tamu yang kini baru turun dari mobil tersebut. Hatiku bergetar tak menentu saat melihat sosoknya. Dia benar-benar telah datang untuk melamarku. Tanpa proses ta'aruf atau semacamnya, dia datang untuk melamarku. Kenapa semuanya terjadi begitu tiba-tiba? Apa yang sebenarnya membuat dia bersedia melamarku? Aku tahu dia adalah laki-laki saleh yang sangat mengerti akan agama. Sedangkan aku hanya wanita yang baru menapakkan kaki menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Aku jauh dari kata salehah. Masih banyak yang perlu ku perbaiki dari diriku. Dengan wajah rupawan, penghasilan yang mapan, dan agama yang baik, tentu tidak sulit baginya untuk mendapatkan wanita yang jauh lebih baik lagi dibandingkan aku. Tapi kenapa dia malah memilihku? Apa alasannya memilihku? Aku sontak menundukkan wajahku ketika secara tidak sengaja mata kami bertemu pandang. Hal yang sama pun dia lakukan. Aku melangkahkan kaki memasuki kamar. Kududukkan tubuhku di atas tempat tidur. Kuraba dadaku yang detakannya semakin tak karuan. Ini bukan detakan jantung ketika kau akan merasa senang menikmati setiap detakannya, tapi yang kurasakan adalah sebaliknya, detakan jantung ini membuat dadaku terasa sesak. Ya Allah yang maha mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya, kuserahkan semuanya hanya kepadamu. Tugas Mama dan Papa kini adalah mencarikan jodoh yang baik untukmu. Ali laki-laki yang baik yang Papa yakin dapat menjadikanmu wanita yang lebih baik lagi. Perkataan Papa masih terpatri dalam ingatanku. Umur tak menjadi batas ukur dalam membina sebuah rumah tangga. Jangan kamu berpikir umurmu masih terlalu muda. Ingat sayang, pernikahan adalah ibadah. Maka, tak dianjurkan untuk kita menunda-nunda ibadah yang menjanjikan begitu banyak pahala di dalamnya. Aku tahu dengan pasti kalau menikah adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk disegerakan bila memang telah mampu dan siap. Namun, tetapkah pernikahan itu akan menjadi ibadah bila dilaksanakan dengan ketidakikhlasan? Suara ketukan pada pintu kamar menyadarkanku dari lamunan. Dari celah pintu yang tidak terbuka lebar, menyembul kepala Nana. Sepupuku ini baru selesai melaksanakan ujian nasional tingkat SMP. Sudah lebih dari 3 hari dia menginap di rumahku. Mbak Rara, calonnya sudah datang. Masya Allah, ganteng banget Mbak, tidak beda jauh sama Song Joong Ki, katanya semangat. Aku hanya memberengut malas mendengar celotehannya yang terdengar cukup berlebihan. Sudah jelas-jelas Mas Ali itu kayak orang Arab. Nana malah samain dengan aktor Korea idolanya. Dasar aneh. Sekarang Mbak Rara disuruh turun sama Tante. Iya, Tante bilang pakai gamisnya yang warna biru ya. Jangan sampai Mbak Rara salah kostum. Matanya melirik gamis lusuh yang masih melekat di tubuhku. Ku ganti gamisku dengan gamis biru langit yang Mama sengaja belikan untukku 3 hari yang lalu. Langkahku terasa begitu berat saat menuju ruang tamu. Aku semakin menundukkan kepala saat jarakku semakin dekat dengannya. Dengan lembut, Mama menuntun tubuhku untuk duduk di samping Papa. Kedua orang tuamu telah menerima lamaranku. Namun di sini, kamu yang akan menjadi penentunya. Apakah kamu menerima lamaranku? Pertanyaan itu diajukan oleh Mas Ali. Ya sudah 1 minggu panggilan Pakku ganti menjadi Mas. Tanganku saling meremas gugup. Ingin rasanya aku mengatakan bahwa aku menolak lamarannya. Tapi bila aku melakukan itu, Mama dan Papa pasti akan sangat kecewa padaku. Aku tak ingin mengecewakan mereka. Sudah cukup selama ini aku menyulitkan mereka. Sudah saatnya aku memberikan kebahagiaan kepada mereka yang begitu ikhlas membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Bismillah, aku mengangguk pertanda menerima lamaran ini. Alhamdulillah, ucapan syukur itu berasal dari kedua orang tuaku dan kedua orang tua Mas Ali. Mama memeluk erat tubuhku. Matanya berlinang air mata. Alhamdulillah, sayang, insya Allah ini adalah keputusan yang terbaik, ucap Mama terisak. Aku pun terisak di dalam pelukan Mama. Ya, aku berharap memang inilah keputusan yang terbaik untukku.
Tanggal pernikahan sudah ditetapkan akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Itu berarti bertepatan dengan hari kelahiranku. Bukan aku ataupun kedua orang tuaku yang memilih tanggal ini, Mas Ali sendiri yang menginginkannya. Ingin rasanya aku bertanya, apa alasannya memilih hari itu? Tapi, mana berani aku bertanya, menatapnya saja aku tidak berani. Hari berlalu begitu cepat, kurasa baru kemarin dia dan keluarganya datang untuk melamarku. Kini dia datang kembali untuk menghalalkanku menjadi kekasih hatinya. Kekasih hati, mungkinkah dia menikahiku untuk menjadikan aku sebagai kekasih hatinya? Aku ditemani Mbak Aya, adik bungsu Mama di kamar. Aku memang memanggilnya Mbak, bukan Tante, karena usianya hanya lebih tua 5 tahun dariku. Wah, Mbak tidak menyangka kalau Mbak bakal dilangkas sama kamu. Ra, ucap Mbak Aya. Tangan halusnya membelai kepalaku yang kini tertutup jilbab putih bersih, serasi dengan warna kebaya yang kukenakan. Lagian Mbak lamarannya Mas Dilan ditolak mulu. Mau nyari yang kayak gimana lagi Mbak? Mas Dilan baik, ganteng, mapan, apalagi yang kurang. Meski tengah dilanda kegugupan, aku tetap berusaha untuk menimpali ledekan Mbak Aya. Mbak Aya tersenyum tipis. Belum cocok. Ra, apa jangan-jangan Mbak sudah punya calon sendiri, dan Mbak sedang menunggu dia untuk melamar Mbak? Hayu, ngaku, apaan sih kamu? Jangan asal tebak ya, nggak boleh. Nanti jadi fitnah. Aku tertawa pelan saat melihat wajah Mbak Aya yang bersemu merah. Sepertinya tebakanku benar adanya kalau Mbak Aya memang sudah memiliki calon sendiri dan sekarang ia tengah menunggu calonnya melamarnya. Seharusnya memang Mbak Aya dulu yang menikah. Dia baru saja menamatkan S1-nya di Kairo. Kayaknya dibandingkan aku, akan lebih cocok kalau Mbak Aya yang menikah dengan Mas Ali, bukan aku. Astagfirullah. Apa yang kupikirkan, beberapa menit lagi Mas Ali akan resmi menjadi suamiku. Kenapa aku malah berpikiran seperti itu? Tubuhku terasa panas dingin ketika lantunan ayat suci mulai terdengar oleh gendang telingaku. Mbak Aya menggenggam erat tanganku saat kami mendengar Papa mengucapkan kalimat yang sungguh menggetarkan hatiku. Tangisku pecah saat Mas Ali mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Tak ada keraguan dari nada suaranya. Alhamdulillah, ucapan syukur itu terlontar dari bibir Mbak Aya. Dia memeluk tubuhku yang bergetar dengan begitu erat. Tunggulah di sini, sebentar lagi suamimu akan menjemputmu, aku mengangguk. Tak lama setelah kepergian Mbak Aya, Mas Ali pun datang. Gugup, aku tak berani menghampirinya yang kini telah berdiri di ambang pintu. Jantungku berdetak semakin kencang ketika jarak yang tercipta di antara kami memendek. Aku mendongakkan wajahku saat Mas Ali menyentuh telapak tanganku. Mata kami saling bertemu. Terima kasih telah bersedia menjadi istriku. Perkataannya terdengar begitu lembut. Ia mengecup tanganku. Diam. Aku tak tahu harus berbuat apa. Rasa gugup benar-benar telah mengacaukan pikiranku. Ia menyematkan cincin perak di jari manisku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku melakukan hal yang sama. Kucium punggung tangan kanannya. Ia membacakan sebuah doa tepat di ubun-ubunku. Kuamini segala doa itu dalam hati. Resepsi yang dilaksanakan di ballroom hotel benar-benar membuat tubuhku pegal-pegal. Apa kamu lelah? Aku menoleh ke arah Mas Ali. Iya, jawabku pendek, dengan lembut. Ia menyeka keringat yang membasahi keningku. Mau istirahat sekarang? Iya, Mas, jawabku sedikit terbata. Tubuhku seketika panas dingin saat Mas Ali merangkul bahuku. Semenjak dia resmi menghitbahku, sikap songong dan menyebalkannya menghilang tidak tahu kemana. Dan semenjak akad nikah telah terlaksana, ia memperlakukan aku dengan lembut. Ma, Pa, aku sama Rara istirahat duluan ya, pamitnya sopan kepada kedua orang tua kami. Wah, Kak Al sudah tidak kuat kayaknya pengen langsung tempur ya. Godaan itu terlontar dari Dio. Dia sepupu dekat Mas Ali, yang kalau tidak salah baru kelas 1 SMA. Perkataannya itu membuatku malu. Wajahku sontak terasa panas saking malunya. Semua yang mendengar perkataan melenceng Dio terkikik geli.
Hal itu tentu membuatku semakin malu. Kulirik Mas Ali yang hanya diam tak melawan. Wajahnya datar-datar saja. Sebelum bulian semakin menjadi, aku dan Mas Ali segera menuju kamar yang memang sudah disiapkan untuk kami. Aku menghentikan langkah saat melihat sosok Mbak Aya yang terlihat kebingungan. Ada apa dengan Mbak Aya? Mbak, panggilku. Mbak Aya menghentikan langkahnya. Kalian sudah mau istirahat? Tanya Mbak Aya. Aku mengangguk. Aku menoleh saat dengan tiba-tiba Mas Ali melepaskan rangkulan tangannya dari bahuku. Matanya menatap lekat wajah Mbak Aya yang berdiri di hadapan kami. Mbak Aya terlihat gelisah. Sepertinya ia sadar kalau Mas Ali sedang memperhatikannya. Apa mereka saling mengenal? Hening. Tak ada yang berbicara di antara kami bertiga hingga ku dengar suara Mama memanggil Mbak Aya. Suara itu memecahkan keheningan di antara kami. Aku dan Mas Ali kembali melanjutkan langkah kami menuju lantai 7. Di sanalah kamar yang hendak kami tempati berada. Berulang kali aku melirik Mas Ali yang hanya diam. Wajahnya terlihat sangat gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi?